tenang, tidak terombang-ambing lagi oleh situasi di luar. Paham? Oke. Kalau seseorang itu masih menderita penyakit buta, penyakit kulit, puncaknya penyakit adalah kehilangan kesadaran. Maka di surah Al-Imran ayat 49 dikatakan, tugasnya para rasul itu yang nomor 3 adalah membangkitkan orang-orang yang tidak sadar. Apa yang dibangkitkan? Dibangkitkan kesadarannya. Itu yang namanya qiyam. Jadi kiamat itu hari kebangkitan. Kebangkitan kesadaran. Makanya leluhur kami di tanah Sunda mengatakan, sing bisa ngahudangkeun kanu sare. Ngahudangkeun kanu sare artinya membangunkan orang yang tertidur, bukan orang yang lagi tidur dihoya-hoya harus bongan, bukan. Kelihatan bangun tapi sebetulnya dia tidur. Kenapa? Karena tidak sadar. Oke. Sekarang kita lihat, masuk. Udah siap ya? Masuk ayat ya? Oke. Ini surat. Pesannya tangkap ini dari Allah. Nah, kata Quran surat Yunus ayat 36, wa ma yattabi'u aksarohum illa dhanna. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali dengan persangkaan saja. Persangkaan bahasa Qur'annya dhon. Bahasa lainnya adalah persepsi, pembenaran. Itu katanya dikatakan lagi. Itu yang disebut dengan zon. Wa ma yattabi'u aksarahum iladon. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali dengan persangkaan saja. Yuk jujur pada diri kita. Nah, kalau baca surat ini, kalau saya langsung bergejolak. Kan kebanyakan itu lawannya sedikit. Betul nggak? Berarti yang mengikuti sesuatu bukan dengan persangkaan kan sedikit. Itu bahasa logikanya. Bisa nangkep? Ayat ini mengatakan kebanyakan manusia mengikuti sesuatu hanya dengan persangkaan. Kan bukan seluruhnya. Alhamdulillah. Coba kalau seluruhnya. Ini ayatnya kebanyakan. Berarti masih ada dong yang mengikuti sesuatu tidak dengan persangkaan, dengan ilmu, dengan nalar, dengan pengetahuan, dengan bukti, dengan pengalaman. Masih ada kan? Nah, kalau saya nih baca surat, langsung otak saya jalan. Saya termasuk yang mana? Kebanyakan atau yang sedikit? Kalau saya, kalau Bapak Ibu nggak tahu. Nyampe situ nggak mikirnya? Karena ini surat kan, saya tangkap pesannya. Kalau saya ingin termasuk yang sedikit, gimana caranya ya? Itu pertanyaan saya berikutnya. Lalu pertanyaan saya berikutnya, kebanyakan itu berapa persen? Kan gitu. Lalu kalau sedikit berapa persen? Ternyata Quran ada kasiro, ada kolil. Kasiro itu ternyata sebagian besar. Kolil sebagian kecil. Jadi ayat Quran saja mengatakan yang mengikuti sesuatu dengan ilmu, yang mengikuti sesuatu dengan kritis, kreatif,
komunikatif, kolaboratif. Hanya sedikit. Yuk, pertanyaannya, kita masuk yang mana? Yang mana? Kebanyakan atau sedikit? Lah, kalau masuk kebanyakan, segera hijrah kepada yang sedikit. Paham? Lanjut dulu. Perlu saya buktikan, kalau kita mengikuti sesuatu dengan zon, kan kita itu mengikuti sesuatu itu kebanyakan tidak pasti. Susuganan, kali aja. Coba kalau saya tanya, udah sholat? Sudah. Itu takbirnya gimana? Loh, kok takbirnya begitu? Ya ada orang lain juga begitu. Done. Done. Ngikutin kebanyakan orang. Tidak ada keinginan dalam diri kita. Coba cari hadisnya. Takbirnya Rasulullah itu seperti apa? Karena Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kau lihat aku salat. Itu salat di tingkat raga. Apalagi di tingkat jiwa. Raganya yang kelihatan, kita tidak tahu ilmunya. Apalagi yang nggak kelihatan. Gimana jiwanya Rasul ketika salat? Pernah nanya begitu? Enggak. Makanya surat begitu banyak, adem. Betul nggak? Sampai 1 hari 1 juz, saking ademnya. Padahal kalau kita mikir 1 ayat saja luar biasa, bukan? Betul nggak? Lanjut dulu. Innazon, sesungguhnya sakwa sangka, layugni minal haqqi syai'a, tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Innallaha alimun bima yaf'alun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kamu kerjakan itu ada ilmunya, gak ada ilmunya, Allah tahu. Ya, oke. Dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Kalau dikupas semua, contohnya akan banyak. Nanti kita akan buka sedikit-sedikit ya rahasianya. Jadi ayat ini menginfokan kepada kita, ternyata kebanyakan manusia mengikuti sesuatu itu hanya dengan sakwa sangka. Apa kata orang? Orang yang mengatakan itu, apa kata orang lagi? Jadi bahasa Cianjur nama beja dibejakeun deui. Jadi Pak Beja, beja. Itu sebabnya menurut ilmu psikologi, kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus, bahkan lama-kelamaan, saking diulang-ulang, dianggap kebenaran. Begitu banyak paradigma yang sedang mencengkram pikiran kita. Bahkan sampai sekarang kita tidak tahu apakah itu kebohongan atau kebenaran. Jangan-jangan kebohongan yang diulang-ulang, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Itu sistem berpikir manusia. Oke, ayat ini jelas? Hanya info saja dari saya. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu hanya dengan zon. Pragmatisnya,
tanya diri kita, saya termasuk yang mana? Kebanyakan atau yang sedikit? Kalau kebanyakan mengikuti prasangka, berarti yang sedikit mengikuti kebenaran. Paham sampai sini? Oke. Nah, nanti cek ya. Nah, kenapa kita terhalang dari kebenaran? Yuk, kita mulai masuk. Karena selama kita hidup, kita itu menjejali pikiran kita dengan kepercayaan, konsep, teori, doktrin, dogma secara membabi buta. Tahu ya? Ini bahasa Indonesia. Membabi buta. Tidak ada mengkambing buta. Yang ada membabi buta. Karena babi itu waktu saya SD, karena saya 7 kilo tuh dari rumah ke sekolah itu, lewat kebun coklat itu, perkebunan coklat dan karet. 7 kilo itu dari rumah itu. Jadi saya masih ingat itu seragam cuma satu. Sementara di kampung saya itu hujan tiap hari, di perkebunan teh. Jadi kalau sore-sore itu baju itu kemudian sama ibu saya ditaruh di atas itu, parasene namanya kalau orang Garut bilang. Jadi di bawahnya tungku, di atasnya kan itu. Jadi pagi-pagi itu harum baju itu. Nah ya, bawa asap. Main teman-teman pada gini, jauh cenah maneh ka ditu. Jadi nggak ada yang mau sebangku dengan saya, kecuali yang mau nyontek. Itu nasib saya begitu. Tapi bapak saya bilang gini, kalau ada babi ngejar kamu, jangan lari lurus, belok aja. Begitu belok, ya lurus. Segitunya. Oh, saya baru tahu. Oh, babi itu begitu sifatnya. Pantas ada peribahasa membabi buta. Karena babi itu seperti buta. Kalau dia ngejar, dia mengejar dengan ambisinya. Nyemplung ke jurang pun itulah babi. Makanya jangan membabi buta. Disitulah pentingnya kita menggunakan yang namanya keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Sebelum kita menerima sesuatu, timbang-timbang dulu, pikir-pikir dulu yang matang. Jangan semuanya serba ditelan. Begitu ditelan mentah-mentah tanpa matang, akibatnya membabi buta. Banyak gak kepercayaan, konsep, teori, doktrin, dogma yang telah dijejalkan ke sini? Betul? Coba aja dogma yang sederhana aja yang tadi saya sampaikan. Begitu kita mengalami kehidupan tidak selayaknya kita hidup, banyak sekali dengan penderitaan, dogmanya yang sudah kita terima apa? Itu mah takdir. Tanya lagi, takdir dari siapa? Takdir dari Allah. Oh, berarti Allah yang bikin kita menderita, Allah yang bikin kita sengsara. Masa begitu? Bukannya Allah tuh maha welas, maha asih. Begitu kita buka paradigma itu, oh ternyata semua penderitaan itu akibat pilihan saya. Allah itu hanya mengikuti apa yang saya pilih, karena beliau itu Rabbul Alamin. Beliau itu hanya katalisator, hanya fasilitator. Beliau itu mengatakan dalam hadis qudsi, aku bergantung kamu. Kalau Allah bergantung kita, berarti yang menentukan kehidupan kita mau seperti apa, mau sehat, mau kaya, mau berkelimpahan, semua tergantung kepada kita sendiri. Bukankah itu keadilan?
Tapi paradigmanya, dogmanya yang dicokokkan pada kita apa? Seakan-akan Allah itu membuat kehidupan kita yang seperti itu. Padahal semua kehidupan kita, kita penciptanya. Dia hanya katalisator, dia hanya fasilitator, dia ngikutin apa yang kita mau. Begitu kita makan sehat, ya umurnya panjang. Begitu makan sehat, tubuhnya jadi energetik, berkinerja tinggi. Begitu makannya sembarangan, ya sakit. Jadi ketika kita menciptakan sebab yang bagus, akibatnya akan bagus. Menciptakan sebab yang buruk, akibatnya buruk. Allah itu hanya menciptakan alam semesta menurut hukum sebab akibat. Itu cara Allah turut campur, bukan semena-mena semaunya beliau. Bukan, tidak seperti itu. Clear sampai sini? Nah, banyakkah di sini paradigma yang harus dibongkar? Banyakkah dogma yang harus dibongkar? Banyak sekali, banyak sekali. Nanti pelan-pelan, contohnya pelan-pelan. Jadi yang pertama, penghalang kebenaran itu adalah karena kita bertahun-tahun menjejali pikiran kita dengan kepercayaan, konsep, teori, doktrin, dogma secara membabi buta. Kita yang menjejalkan itu semua ke sini. Kita yang mengizinkannya. Dua, kita sudah lama membiarkan diri kita dikondisikan oleh orang lain yang tidak memahami kebutuhan kita sendiri. Paham? Karena kita tidak menjadi diri kita. Kita selamanya jadi orang lain. Orang terdekat yang pertama kali mengkondisikan kita dan tidak memahami kebutuhan kita adalah orang tua kita. Coba, begitu kita lahir, orang tua kita, mohon maaf, tanpa ditanya kita, tanpa itu, tanpa ini, dalam keadaan kita belum dewasa, bahkan kita harus sudah menganut agama tertentu, keyakinan tertentu, coba, tanpa ditanya. Betul nggak? Jadi artinya kita, ya, membiarkan diri kita dikondisikan oleh orang lain yang tidak memahami kebutuhan kita. Sampai urusan-urusan besar dalam hidup. Satu, urusan pendidikan, tergantung orang tua. Dua, urusan pekerjaan, tergantung orang tua. Tiga, bahkan urusan perjodohan, ada intervensi dari orang tua. Wah, ini akibatnya akan sangat buruk. Saya menemukan data, ternyata banyak orang yang bekerja tidak bahagia di pekerjaannya karena dia tidak berbakat di situ. Dia hanya mengikuti maunya orang tua, ambisi orang tua. Orang tua tidak menghargai kelahiran anak sebagai tamu agung. Orang tua malah mencetak anak harus menjadi seperti dirinya sendiri. Jangan-jangan kita semua selama ini jadi orang tua yang otoriter. Dan itu penghalang kebenaran. Makanya nanti suatu saat, ya, saya akan buka parenting. Harus diubah cara berpikir kita. Hargai anak sebagai tamu agung yang datang ke semesta ini untuk dihormati. Yang punya rencana hebat dengan anak kita bukan kita orang tuanya. Yang punya rencana hebat dengan anak kita adalah Dia sang pencipta. Kita hanya kelewatan saja kelahiran. Dan jangan lupa, yang melahirkan anak kita bukan ibunya. Ibu itu hanya kelewatan saja untuk lahirnya seorang anak. Yang melahirkan dia adalah Dia sang pemilik semesta. Masih menyangkal? Ibu-ibu gak bisa ngeden kalau tidak ada nafas. Bukankah nafas itu adalah bukti kehadiran Dia? Siapa yang melahirkan anak kita? Allah lewat rahim kita. Kita itu hanya kelewatan lahir.
Ini saya sedang berbicara kesadaran. Dan sekarang saya bukan sedang ceramah, tapi sedang hipnoterapi. Nanti jangan heran, alam bawah sadar kita akan dibuka semuanya setelah ini, sehingga kita bisa jujur pada diri kita sendiri. Yuk, urusan pendidikan, urusan pekerjaan, bahkan urusan jodoh pun orang tua ikut campur. Senang kepada si A, tidak senang kepada si B. Bahkan ketika anak punya pilihan pun datang otoritas orang tua. Kalau kamu memilih dia, sudah keluar dari rumah. Wah, seperti itu. Orang tua semacam apa yang semacam itu? Itu karena tidak mengerti kalau anak itu adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk dihormati, untuk dihargai. 2, membiarkan diri kita dikondisikan oleh orang lain yang tidak memahami kebutuhan kita. Saya jujur mau tanya, apakah kita mengerti kebutuhan anak kita? Jangan-jangan kita tidak mengerti kebutuhan mereka. Dan mereka hanya dicekoki sesuatu yang dianggap dibutuhkan oleh mereka, oleh kita, padahal bukan kebutuhannya. Mungkin saja mereka tidak butuh uang yang banyak, hanya butuh komunikasi, hanya butuh makan bareng. Dan banyak orang tua, kalau sudah dia mencukupi uang, asal ditransfer, cukup. Padahal banyak anak yang menjerit. Kenapa? Saya tidak butuh uang, saya tidak butuh transfer. Saya hanya butuh pelukan, hanya butuh rangkulan. Anak-anak saya sudah besar semua. Sampai sekarang. Yang sudah nikah pun masih butuh pelukan saya. Karena dengan 1 pelukan, 2 pelukan ketika bertemu, mereka merasa tenang. Dan ternyata pelukan itu adalah healing, menyembuhkan. Bayangkan, pelukan aja yang murah tidak mereka terima. Dan kita menganggap seakan-akan uang adalah segalanya. Mereka cuma butuh komunikasi. Mereka butuh diperhatikan untuk tumbuh menjadi anak yang hebat. Apa yang terjadi? Orang tua yang tidak komunikasi dengan anaknya, dijejali uang yang banyak, salah jalan. Saya 9 tahun pernah jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di sekolah hebat di Bandung. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan tahu persis apa yang dilakukan anak murid. Dan mereka membelanjakan uang itu untuk sesuatu yang sesungguhnya akan menghancurkan masa depan mereka sendiri. 3, yang menghalangi kebenaran itu datang, tidak mengenali wajah asli kita sendiri. Awas, ada 2 wajah kita. Wajah lahir kita dan wajah batin kita. Itulah pentingnya kita harus mengenal diri kita sendiri. Kenali wajah lahir kita, kenali wajah batin kita. Hadirin, ketika kecil saya mulai bertanya, kenapa ya manusia kok wajahnya lain-lain? Saya satu keluarga saja gak ada yang sama. Apalagi saya mencermati 8 miliar penduduk bumi sekarang, wajahnya gak ada yang sama. Pertanyaan itu ternyata tidak gampang, hadirin, dijawabnya. Saya pernah bertemu beberapa orang yang saya anggap sudah matang keilmuannya. Kenapa wajah manusia berbeda? Semua jawabannya takdir. Kalau takdir berarti Allah semena-mena dong. Ingin bikin wajah si ini begini, ingin wajah ini begini, ingin bikin wajah ini mancung, ingin wajah ini pesek. Begitu? Allah lagi yang disalahkan. Ternyata setelah saya belajar keliling, bahkan keliling dunia, saya belajar banyak tradisi, saya ketemu jawabannya. Ternyata yang menentukan wajah kita adalah diri kita sendiri.
Wajah kita dibangun oleh data kita. Nah, secara mikrobiologi ternyata tubuh kita dibangun oleh sel. Sel di dalamnya ada DNA. Satu sel ada satu DNA. Ternyata di DNA itu ada data kita. Dan kita terbentuk oleh data kita sendiri. Saya beruntung. Saya pernah belajar tentang DNA lebih dalam. Sampai rantai polimernya DNA saya pernah belajar. Saya pernah memecahkan dengan komputer, ya, dengan komputasi. Itu memecahkan orbital molekulnya DNA. Bukan orbital atom, orbital molekul. Saya belajar aljabar linear lebih 8 bulan untuk membuat sistem komputasi memecahkan sistem polimer dari DNA. Jadi kalau sekarang orang mengatakan bahwa DNA itu bisa menyimpan data, tidak heran bagi saya. Saya sudah tahu secara mikro isinya seperti apa. Pernah menghitungnya. Saya pernah belajar yang namanya persamaan Hartree-Fock. Itu tidak bisa dipecahkan dengan cara manual. Harus belajar aljabar linear, itu pun harus menggunakan komputasi. Tidak bisa dihitung secara manual. Jadi ternyata yang menentukan wajah kita adalah data kita masing-masing. Kenapa wajah kita saat ini seperti ini? Itu datamu. Karena semua kita datang ke dunia ini untuk menyelesaikan 3 hal. 1, ada utang karma yang harus dibayar. 2, ada pekerjaan masa lalu yang belum selesai. 3, ada jalan bengkok yang pernah kita lalui. Percaya sama saya, kita datang ke dunia tidak akan keluar dari situ. Begitu kita sadar dengan itu, mohon maaf, ketika kita disakiti orang, kita tidak buru-buru marah. Oh, jangan-jangan saya pernah menyakiti dia, entah di kehidupan yang mana. Karena tidak mungkin tiba dia menyakiti saya kalau saya tidak mengundangnya. Oh ya Allah, kalau ini adalah cara Engkau untuk melunasi utangku, agar aku terbebas dari utang ini, dan agar aku bisa kembali kepadamu dalam keadaan suci, it's okay, no problem. Kemampuan kita menerima itu lebih besar. Jangan-jangan wajah lahir kita saja sampai sekarang kita tidak kenal. Kita cuma tahu besarannya saja. Kita cuma tahu luarnya saja, dalamnya kita nggak tahu. Bahkan kalau saya tes, Anda tahu nggak cara berpikir Anda? Ini masalah fisiologinya, psikologinya. Cara berpikir kita aja kita nggak tahu. Yuk, yang laki-laki saya tanya. Tahu nggak cara laki-laki berpikir seperti apa? Laki-laki itu ternyata otak kiri dan otak kanannya tidak punya corpus callosum. Tidak ada jembatan penghubung otak kiri dan otak kanan. Makanya laki-laki rasa dan logikanya terpisah. Perempuan lain lagi. Otak kiri dan otak kanannya ada jembatannya. Sehingga otak kiri dan otak kanan ada jembatan penghubung. Mohon izin, mohon maaf. Makanya perempuan tidak bisa membedakan mana rasa, mana logika. Akibatnya apa? Akibatnya kalau perempuan punya masalah,
perempuan itu tidak perlu solusi, hanya perlu didengar. Hebatnya perempuan, didengar saja sudah solusi. Kalau kita kenal sayang kayak gitu, nggak mungkin di rumah ada cekcok. Cekcok itu karena tidak saling mengenal. Yang laki-laki cara berpikirnya ingin memaksakan kepada perempuan, yang perempuan cara berpikirnya beda, ingin memaksakan pada laki-laki. Ya konflik karena tidak saling mengenal. Coba kalau belajar dalam saja, cara berpikir aja luar biasa. Kalau saya tahu istri saya perlu bicara 23.000 kata sehari, saya cuma perlu bicara 7.000 kata sehari. Makanya saya tuh cuma bicara kalau di sini aja. Di rumah dengerin istri. Karena dia harus bicara 23.000 kata. Dan kalau istri saya bicara 23.000 kata, berarti sehat. Ini saya kasih tahu nih yang sebelah sini. Kalau istrimu sakit, itu kurang bicara. Karena setiap dia bicara, di stop oleh kamu. Harus mengikuti logika kamu. Itu karena tidak saling mengenal. Kalau saling mengenal, keren. Laki-laki itu karena otak kiri dan otak kanannya terpisah, tidak punya jembatan. Laki-laki paling tidak suka dinasehati oleh pasangannya. Makanya saya kasih tahu yang sebelah sini, jangan coba-coba nasehati suamimu. Gimana caranya kalau dia ingin dinasehati? Suruh ngaji sama saya. Karena menurut riset John Gray, ini riset nih, bukan saya sedang iklan supaya ngaji. Nggak penting amat bagi saya. Kalian ngaji nggak ngaji, nggak ada urusan. Saya sudah selesai dengan diri saya, ya, nggak ada urusan. Mau bubar, mau nggak ada masalah. Saya tidak akan menjadi terbang kalau jamaah saya banyak, dan saya juga tidak akan tumbang kalau kalian hilang semua. Emang gue pikirin? Nggak ada urusan saya sudah selesai dengan diri saya. Tapi ini penting. Menurut John Gray, laki-laki itu hanya bisa dinasehati, satu, oleh gurunya, dua, oleh orang tuanya kalau punya wibawa. Lah kalau orang tuanya nggak ngasih contoh yang bagus, gimana bisa menyatati anak itu? Satu-satu pilihan adalah guru yang bisa dipercaya. Alhamdulillah yang sudah pada ngaji dengan saya. Ayah ada masalah, suruh datang. Sama saya diajak nyanyi aja sembuh. Ajak joget aja sebentar sembuh gitu. Lah ya. Jadi sebetulnya asal kita tahu caranya, luar biasa. Jadi saya kasih tahu nih yang sebelah sini, jangan coba-coba menasehati pasanganmu. Karena pasanganmu hanya bisa dinasihati oleh gurunya atau orang tuanya. Dan kalau tidak punya guru, tidak punya orang tua yang bisa menasihati, satu caranya, antepkeun. Ini hasil riset John Gray. John Gray itu risetnya 15 tahun.